Nah sekarang ini ketika para monark paling kuat di dunia berkumpul dalam bayang-bayangan tersebut, ngebicarakan satu ancaman yang bahkan mereka tak yakin bisa kalahkan ya, Sung Jinwoo nakama. Force Monarch menyebutkan sebagai ancaman terbesar lahir dari cahaya paling terang Ashborn yang mampu menyelimuti kegelapan paling dalam. Tapi saat ajakan Force Monarch untuk ngebasminya di sana itu ditolak oleh monark lain karena rasa takut tuh. Apakah seperti itu? Semuanya berubah saat satu bukti ditunjukkan, senjata beracun milik Sung Jinwoo yang menancap di tubuh. Sementara ini nih, Sung Jinwoo yang tak bisa melacak keberadaan jejak Force Monarch tersebut tuh menyadari musuhnya itu bukanlah lawan biasa. Di tempat lain pula, Wo Jingjul tuh dihadapkan pada tekanan menjadi ketua asosiasi yang baru. Thomas Andre tiba-tiba datang ke Korea ngebawa hadiah misterius yang menyimpan kekuatan Kamis nih, sang naga legendaris tersebut, makhluk terkuat yang pernah ada. Tapi sebelum Sung Jinwoo sempat bernapas lega, langit Seoul pecah di sana oleh kemunculan Gate Magis Fire raksasa di tempat tersebut. Itu jauh lebih mengerikan dari yang pernah terjadi loh. Dunia bersiap menghadapi kehancuran besar dan Sung Jinwoo sendiri dia berdiri di ambang kegelapan. Kira-kira apa yang tersembunyi di balik gate itu ya? Kenapa bahkan Jinwoo sendiri tak bisa memasukinya sekarang itu? Mungkinkah ini bukan hanya tentang pertarungan besar tapi tentang kelangsungan umat manusia? Yos, episode ini bakal lebih menarik nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain DRTV Media Team untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya. Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction nih. Sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga dan manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana ya. Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Nah seperti biasa sob, kita akan berikan penggambaran poin-poin dalam video ini terlebih dahulu biar pada paham nih. Pertama, para monark berkumpul dan berdiskusi tentang ancaman besar bernama Sung Jinwoo. Kedua, Force Monarch terluka oleh senjata Sung Jinwoo itu. Ketiga, Sung Jinwoo itu menyadari betul musuhnya itu sulit dilacak dan punya kekuatan yang tidak biasa. Keempat, Wo Jingjul sekarang ini dipilih menjadi ketua asosiasi Hunter Korea yang baru. Kelima, Thomas Andre datang ke Korea ngebawa hadiah khusus. Dan keenam, Gate Magis raksasa muncul di Seoul sendiri, lebih besar dan lebih mengancam pula dari sebelum-sebelumnya. Nah, dunia mulai siaga penuh terhadap ancaman yang belum pernah mereka hadapi. Sementara itu, Jinwoo berdiri di persimpangan sekarang ini. Momen tersebut akan kian mencekam. Dari sinilah kita akan jelaskan lebih dalam poin-poin tersebut nakama. Jadi itu ya, cerita berlanjut lagi dengan diperlihatkan 5 para monark yang sedang berkumpul di sebuah gua di momen tersebut nih. Force Monarch itu memberitahukan mereka sebuah informasi mengenai kemunculan Shadow Monarch lain tersebut. Di permukaan yang dia maksudkan adalah Hunter Sung Jinwoo. Tapi bukan itu saja, Force juga memberitahukan informasi lain yang mengenai Force Monarch tersebut. Seketika itu memancarkan ancaman lebih besar bagi mereka, bahkan bagi Force Monarch sendiri. Jinwoo itu adalah monark yang sangat berbahaya dari pecahan cahaya paling terang. Setelah memberitahukan informasi tersebut, ia pun berniat akan melawan Jinwoo dan meminta bala bantuan kepada mereka agar bisa ngebantunya di sana. Namun dengan tanak seketika dirinya menolak ajakan Force sendiri karena ia tahu Jinwoo adalah sosok monark yang bisa mengendalikan jiwa kematian. Itu dikenal sebagai monark terbaik di antara 9 monark yang ada. Ia lalu memberitahukan kepada mereka bahwa dengan bertarung melawan monark seperti Jinwoo, sama halnya seperti mereka akan mengantarkan nyawanya sendiri. Kemudian menyuruh mereka untuk menunggu kedatangan Destruction Monarch. Yang mendengarkan hal tersebut nih, ia tambah kaget di sana. Force pun kemudian berkata, kita sekarang memang dalam pelarian, tetapi tetap saja itu adalah seorang monark. Lalu Force kembali memberitahukan kepada mereka bahwa sekarang adalah waktu yang sangat tepat untuk membereskan Jinwoo. Selagi Jinwoo sendiri adalah seorang manusia, ia bersiap akan bertanggung jawab dalam mengiring Jinwoo ke ketiadaan ke Tarnak sendiri. Yongun sendiri yang mendengarkan hal itu kembali seketika mereka memutuskan lagi untuk tidak mengikutinya. Alasannya mereka tidak mau berakhir seperti White Flames Monarch itu. Nah, di sisi Rakan ya, yang mendengarkan hal perkataan mereka itu tentu membuka pembicaraan tersendiri. Dia itu menghina Tarnak nih, yang mengatakan seperti ini kurang lebihnya.
dasar pengecut. Harusnya kalian tahu betul yang terjadi pada White Flame Monarch itu. Setelah dikalahkan, akan tetapi dirinya juga mengaku kan bahwa ia juga tidak mau terkena kekuatan skill Shadow Monarch Authority dari Jinwo. Begitupun dengan Tarnak pula. Nah, Tarnak itu juga kembali memberitahukan mengenai dirinya yang juga tidak mau dirubah menjadi prajurit bayangan. Hingga di momen tersebut itu, Tarnak dan Yongun seketika bergegas pergi meninggalkan mereka dengan cara membuat sebuah gate dari kekuatan yang mereka miliki. Setelah kepergian mereka, seketika Rakan mencoba menanyakan kepada Frost Monarch mengenai apa buktinya kalau dia manusia. Frost pun menjawab dengan mengeluarkan sebuah senjata dagger yang saat itu menancap di pundaknya oleh serangan Jinwo sendiri. Nah, dagger beracun itu tidak seperti senjata yang biasa digunakan oleh Asbjorn. Mendengar itu, sontak pun ia menyadari karena menurutnya tidak mungkin manusia yang menjadi Shadow Monarch menggunakan sebuah senjata dagger tersebut yang ia anggap tidak berguna sama sekali. Setelah menyadari hal tersebut, ia pun bersedia untuk ngebantu Frost Monarch. Bahkan dengan Rakan sendiri yang juga seketika bersedia untuk ngebantu Frost itu untuk mengalahkan Jinwo ya. Ia kemudian berpindah ke sisi lain dengan diperlihatkan Hunter Sung Jinwo yang terlihat sangat tercengang saat menyadari dengan jejak Frost Monarch yang tidak bisa untuk terdeteksi olehnya. Bahkan dengan statusnya yang sekarang makin tinggi lagi yang levelnya sudah masukin level sangatlah tinggi itu berpikir bahwa mustahil untuk mencari keberadaan Frost Monarch. Nah, kemudian ia mencoba mengingat nih dengan kejadian pertarungan sebelumnya disambut dengan perkataan dalam benaknya tersebut. Di belakangnya tidak ada bayangan. Katanya dalam wujud asli menurut Raja Raksasa Rulers itu dan Monarch itu tubuh spirit tidak bisa dijadikan prajurit bayangan. Kalau mengikuti kata-kata itu karena tidak punya bayangan, cara melacak terbaik juga tidak berguna sama sekali. Itu tidak masalah, selama aku menjadi seorang hunter, aku tak akan pernah melepas mangsaku seorang diri. Nah, di sini Shin berpindah ke sisi lain ya, dengan diperlihatkannya direktur hingga manajer yang sedang berkumpul di kantor asosiasi. Di momen ini mereka sedang membutuhkan penerus untuk menggantikan posisi almarhum ketua Go Gunhye. Hingga dengan salah satu dari mereka itu seketika menanyakan siapa yang bisa mengendalikan guild sekarang ini. Dengan salah satu manajer yang mendengarkan itu, sontak langsung menyarankan kepada mereka mengenai dengan Wo Jinchul sebagai ketua asosiasi yang baru. Jelas ya, mendengarkan kabar itu tentu Wo Jinchul dibuat sangat terkejut nih. Tapi mereka kembali memberitahukan Wo Jinchul sendiri mengenai mereka yakin betul dengan Wo Jinchul karena menurutnya bagaimanapun kondisinya ia sudah mendapatkan kemampuan dari Go Gunhye sendiri. Selain itu mereka juga yakin dengan kepemimpinan Wo Jinchul dalam memanggil hunter. Kemudian salah satu manajer juga mengatakan tidak ada peraturan yang mengatakan cuman rank hunter yang bisa menjadi ketua asosiasi sebagai sosok yang memberikan pengaruh rasa takut terhadap para hunter lainnya. Kita melihat Wo Jinchul sebagai kandidat sempurna. Melihat tindakannya mengumpulkan hunter pada waktu itu. Benarkan itu, dia pun kembali memberitahukan kepada mereka mengenai dengan dirinya yang masih kurang dalam menerima posisi yang ia anggap terlalu terhormat baginya itu. Ada banyak hunter lain yang cocok dibandingkan dengan diriku. Bukankah aku juga masih terlalu muda jika ada dalam posisi wakil ketua asosiasi direktur itu? Manajer yang berkumpul hari ini pun diantaranya ada banyak orang hebat. Tapi kenapa aku yang ditunjuk untuk menggantikan ketua Go Gunhye itu? Di sisi itu salah satu direktur mendengarkan hal tersebut, ia pun kembali memberitahukan bahwa dirinya dengan petinggi lainnya tidak punya kekuatan menggerakkan pasukan terhebat Korea. Hanya saja mereka yakin betul bahwa Wo Jinchul lah yang pantas memiliki kekuatan itu. Kau punya kontak dengan banyak guild besar. Terlebih lagi kau itu berhubungan dengan Hunter Sung Jinwo. Hingga di momen tersebut mereka pun meminta Wo Jinchul untuk menerima tawaran yang mereka berikan itu. Mereka lalu menyuruh Wo Jinchul untuk memikirkannya secara matang-matang. Nah, setelah itu Shin kemudian berpindah ke sisi lain ya, dengan diperlihatkan gedung Guild Scavenger Amerika Serikat. Momen itu terlihat dengan Thomas Andre bersama manajernya yaitu Laura yang sedang mendatangi sebuah ruangan bawah tanah. Di lift tersebut saat mereka sudah sampai hingga sudah mencoba untuk membuka pintu ruangan, tiba-tiba Laura itu menanyakan kepada Thomas, kau benar-benar berpikir ya untuk memberikan itu sebagai sebuah hadiah? Thomas lantas menjawab, memang kenapa? Menurutmu apakah ini kurang layak untuk hidupku dan anggota Guild Scavenger? Jelas mendengarkan itu sontak Laura pun seketika dibuat
dibuat terdiam saat mereka sudah berada di dalam ruangan bawah tanah itu dengan pancaran aura hitam yang keluar dari sebuah lubang, dan ternyata aura tersebut berasal dari sebuah item senjata dagger yang terlihat begitu mengerikan. Nah, di sana kembali berpindah ke sisi lain ya, dengan diperlihatkan orang-orang Korea yang sedang berkumpul di depan kantor Guild Ahjin itu dengan tujuan melihat kedatangan hunter kelas nasional yakni Thomas Andre. Di sisi itu Jinwo yang sedang berhadapan langsung dengan Thomas, dan tanpa adanya keberadaan Jinwo ya, tentu dirinya dibuat sangat ketakutan dengan semua pegawai kantor Ahjin ketika semua matanya tertuju kepada Thomas Andre. Namun bukan hanya Thomas saja yang melainkan hunter terkuat dari Jerman juga ada di sana, yaitu Leonard Nierman. Mereka juga baru pertama kali melihat kedatangan hunter kelas nasional seperti Thomas Andre dan juga Leonard Nierman itu. Korea tentu dibuat tercengang memang hingga tak percaya dengan momen yang sedang mereka lihat sekarang ini. Berbeda dengan Jinho yang terlihat begitu takut karena teleponnya itu belum saja terangkat oleh Jinwo. Di sini betapa takutnya Jinho hingga sampai mengeluarkan tetesan air keringatnya secara deras nih. Akan tetapi pada saat sama Laura sendiri akan mengeluarkan perkataannya. Tiba-tiba semua pegawai kantor Ahjin termasuk Jinho seketika ketakutan berubah menjadi kegembiraan saat mereka melihat kemunculan Jinwo yang sudah berada di sana. Tapi dengan Jinho yang masih terlihat sangat takut itu seketika menanyakan, "Kenapa kau tidak bisa dihubungi?" Jinwo pun lalu menjawab, "Di sana terjadi banyak dungeon break belakangan ini. Aku tidak bisa bersantai dalam situasi sekarang ini." Nah, setelah menjawab pertanyaan Jinho pun langsung mencoba menghampiri Thomas Andre hingga langsung menanyakan, "Ada keperluan apa kau itu ke Korea?" Thomas lantas menjawab, "Bukankah aku sudah buat janji denganmu ketika tanganku ini sudah sembuh, kita akan makan bersama kan?" Setelah mengatakan itu, Thomas pun kembali memberitahukan kepada Jinwo mengenai dengan dirinya yang ngebawakan Jinwo sebuah hadiah yang sangatlah mengesankan. Jelas mendengarkan hal tersebut tentu Jinwo dikejutan hingga langsung menanyakan, "Hadiah apa tersebut?" Nah, di sini Thomas berniat membawa Jinwo ke tempat yang lebih aman karena baginya sungguh berbahaya kalau memberikan Jinwo sebuah hadiah yang anggap sangat berharga. Namun di sini tiba-tiba Jinwo kembali dikejutkan saat melihat salah satu hunter Jerman, Leonard Nierman, yang terhalang oleh badan raksasa Thomas Andre. Di sisi itu Leonard yang telah menyadari hal itu sontak langsung memperkenalkan dirinya kepada Jinwo dan meminta kepadanya agar bisa mengikuti mereka. Kemudian memberitahukan Jinwo mengenai dengan dirinya yang rela menunggu Jinwo selama 2 jam. Dengan Thomas yang menatapnya dengan amat sangat tajam, seketika itu langsung melarangnya. Kemudian memberitahukan tentang informasi terhadap Jinwo termasuk sangatlah penting pula, sangatlah rahasia, dan benar hal tersebut tentu membuat Leonard Nierman tuh merasakan kekesalan ya. Mungkin ini pertama kalinya dirinya diperlakukan seperti ini. Setelah mereka sudah berada di tempat ruangan yang cukup tersembunyi, Thomas pun langsung membukakan pembicaraan dengan memberitahukan Jinwo mengenai dengan dirinya yang sudah menunggu untuk momen seperti ini. Setelah mengatakan itu, Thomas Andre seketika memberikan rekannya kode untuk menunjukkan sebuah peti kotak kepada Jinwo. Ya, melihat itu tentu dia langsung menanyakan, "Apa ini?" Thomas lantas menjawab, namun dengan menyuruh Jinwo untuk merasakannya sendiri. Saat Thomas sudah membuka peti tersebut, keluarlah pancaran aura sihir warna merah kehitaman yang di dalamnya ternyata terdapat sebuah item dagger yang terlihat begitu mengerikan. Jinwo yang melihat item dagger tersebut seketika ngebuatnya sangat dikejutan yang disambut dengan sebuah perkataan, "Tidak mungkin, ini naga kamis ya? Bukankah mayat kamis dimiliki oleh Biro Hunter Amerika?" Mendengarkan pernyataan dari Jinwo, Thomas pun menjawab, tapi kembali memberitahukan bahwa untuk saat ini itu menyerah untuk mendapatkan mayat kamis, akan tetapi sebaik gantinya dirinya mengambil sebuah taring tajam dan milik kamis sendiri yang menggigitnya kala itu. Bahkan menurut Thomas, taring naga kamis itu bisa memberikannya sesuatu yang melebihi uang sana nih. Thomas juga sadar dengan kurang panjangnya taring kamis itu tentu tidak bisa menjadikannya senjata panjang sendiri. Jadi dirinya berniat membuat taring kamis menjadi senjata dagger saja. Hingga di momen tersebut Thomas kembali menawarkan daggernya kepada Jinwo. Saat Jinwo sudah memegang dagger buatan Thomas itu, hingga di momen tersebut Thomas kembali menawarkan daggernya kepada Jinwo. Saat Jinwo sudah memegang dagger tersebut itu, dia tambah terkesan ya. Dia kemudian mencoba membandingkannya dengan item dagger lain yang ia dapatkan dari Demon King Raja Barat, yang disambut sebuah perkataan dalam benaknya, "Serangannya itu tidak mungkin. Kupikir dagger King Baran itu sudah luar biasa, namun ini tidak bisa dibandingkan sama sekali. Serangannya sangatlah mengesankan." Setelah Jinwo sudah mencoba item dagger tersebut milik Thomas Andre yang sebelumnya itu, ia kembali mengatakan, "Nah, Tuan
Sung Jinwo. Bahkan jika kau memperkuat ketahananku dengan skill itu akan langsung menembusnya. Akan tetapi dengan Jinwo yang sudah mencoba item dagger yang disambut dengan pancaran aura yang begitu mengerikan, ia pun merasakan bahwa dagger yang membendung sihir kekuatan dari Kamis sangatlah berbeda. Dagger biasanya itu seperti ini, tetapi ini benar-benar di luar nalar. Reaksi betapa terkejutnya Sung Jinwo sampai merasakan dengan sangatlah terkesan itu sedang menyambut kemungkinan lain. Thomas hingga termasuk Laura yang melihat itu seketika bisa merasakan dengan hawa kengerian yang dipancarkan oleh Jinwo ketika memegang dagger tersebut. Laura, apa menurutmu akan membuat keputusan yang salah? Laura pun menjawabnya, namun hanya dengan senyuman yang begitu manis. Setelah itu Thomas pun kembali menanyakan kepada Jinwo yang mengenai apakah Jinwo menyukai hadiah dagger tersebut. Nah, di sini dia menjawabnya, apa benar aku boleh menerimanya secara cuma-cuma? Thomas Sandri pun menjawab, apa maksudmu cuma-cuma? Sudah jelas keuntungannya ada padaku, soalnya ini pertukaran dengan nyawaku. Anggota guildku Scavenger, hadiah ini sungguh harga yang sangatlah murah. Jelas mendengar hal tersebut, tentu dengan senang hati Jinwo menerimanya. Akan tetapi setelah Thomas kembali mengatakan, melihatmu menerimanya sungguh membuatku itu sangatlah senang. Tiba-tiba mereka berdua sangat dikejutkan saat merasakan pancaran hawa energi sihir lainnya yang begitu dahsyat. Setelah mereka sudah keluar dari dalam ruangan tersebut, terlihat dengan semua mata yang orang-orang yang menuju ke atas sana. Nah, seperti yang bisa dilihat para warga keluar di sana ya untuk melihat gate tersebut. Ekspresi mereka dikejutkan, begitupun dengan Jinwo hingga Thomas. Kemudian mereka berkata dalam benaknya, jangan bilang energi itu yang berkumpul di langit Seoul itukah wujudnya? Tapi bukan hanya Jinwo aja, Thomas pun juga tak percaya melihat kemunculan Gate Magisphere tersebut. Bahkan ia juga sempat berpikir dengan kemunculannya itu sangatlah mengesankan. Nah, di sisi lain itu dengan diperlihatkan Dr. Bell yang sedang melihat fenomena seperti yang dibicarakan waktu itu, tentu juga dikejutkan ya. Kemudian ia berkata, entah dari kapan sudah ku peringatkan tentang energi sihir yang berkumpul di langit gate tersebut yang muncul di Seoul. Itu barulah permulaan saja. Mereka pasti akan melihat gate mengerikan seperti itu di beberapa negara nantinya. Dengan manajer yang mendengarkan itu sontak langsung menanyakan mengenai tindakan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi gate tersebut ya. Nah, Bell pun menjawab, namun hanya dengan berdoa, dan ia harap semoga kejadian tersebut tidak berakhir menjadi tragedi. Tapi di sisi Jinwo yang sudah ke atas itu dengan cara menunggangi Kaisel, ia pun berniat untuk mengecek gate-nya secara sendiri. Namun saat dirinya akan mencoba memasuki gate tersebut, seketika merasakan keanehan dengan gate-nya yang tidak dapat dimasuki. Bahkan ia juga sempat berpikir bahwa gate itu seperti ada penghalangnya. Aku bisa menghancurkannya kalau penghalang biasa, tetapi gate yang tidak bisa dimasuki oleh awak ini, apakah ini berbeda dari gate yang pernah muncul selama ini? Tidak peduli apapun itu, di bawah sana ada keluarga dan teman-temanku. Itu tidak mungkin ku biarkan begitu saja. Momen tersebut Jinwo mencoba menelepon ketua Wo Jinjul menggunakan HP-nya tersebut. Setelah itu Wo Jinjul itu mengangkatnya. Ia pun memberitahukan Jinwo bahwa dengan suaranya tidak bisa terdengar secara jelas olehnya. Mendengarkan itu sontak Jinwo pun langsung memberitahukan mengenai dirinya yang sekarang berada di tempat ketinggian. Apalagi akan tetapi tiba-tiba Wo Jinjul seketika dibuat tersenyum hingga canggung mendengarkan perkataan dari Jinwo yang memanggil sebagai ketua di sana. Jinwo menanyakan, oh, apa yang ku minta sudah dilakukan? Nah, ketua Wo Jinjul pun menjawab, ya sudah, kau minta manajemen Hunter Internasional untuk memindai seluruh area di setiap negara kan? Tapi tidak ada gate yang muncul di setiap negara manapun. Jelas mendengarkan itu sontak membuat Jinwo sangat dikejutkan. Kemudian menanyakan, jadi maksudmu tidak ada gate baru selain yang muncul di sini? Ketua Wo Jinjul pun menjawab, ya begitulah kira-kira. Setelah itu ketua Wo Jinjul kembali memberitahukan Jinwo mengenai dengan dirinya yang berniat mengevakuasi semua warga yang berada di dekat gate tersebut. Demi untuk menghindari kepanikan itu nih, kami akan menjalankan perlahan itu, lalu kau akan mengatasi sisanya, Sung Jinwo. Nah, ke depan ceritanya bakalan menarik lagi nakama. Jadi kalau mau disimpulkan bahwa cerita epic ini akan memperlihatkan betapa dunia mulai runtuh secara perlahan di hadapan kekuatan yang belum bisa dijelaskan sepenuhnya. Para monark yang seharusnya jadi makhluk tertinggi malah menunjukkan ketakutan terhadap satu manusia, Sung Jinwo. Di sisi lain Jinwo terus berkembang menjadi kekuatan tak terbendung tuh, bahkan membuat para raja iblis di dimensi lain waspada. Dengan datanya Thomas Andre, Hunter Nasional Amerika Serikat dari Guild Scavenger tersebut yang ngebawa fragmen Kamis, kemunculan gate raksasa di Seoul itu mengejutkan. Semua ini menandakan satu hal, perang besar antara bayangan dan para penguasa dunia lama tak bisa dihindari lagi. Jinwo bukan lagi hanya seorang Hunter Nasional, tetapi penentu keseimbangan antara kehancuran total
awal dan harapan terakhir umat manusia. Wow, ini bakalan menarik sih nakama. Jadi telah tadi pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah episode Solo Leveling season ini nakama. Jadi ditanyakan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.